Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga mereka semua bisa membebaskan diri dari segala penderitaan, dan semoga kita semua bisa membantu menjadi sumber suka, dan kita juga bisa membantu menjadi makhluk-makhluk yang bisa membebaskan duka mereka. Siapapun yang sudah menjadi sumber suka dan mampu menjadi pembebas dari duka makhluk lain, merekalah sebetulnya yang sudah bisa mencapai arti hidup. Mari kita bersyukur hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk belajar, meneruskan kurikulum pembelajaran kita dalam sekolah kehidupan ini. Semoga ruang dan waktu di mana kita bisa belajar ini memberikan mutiara-mutiara kehidupan yang berharga untuk meningkatkan kualitas kebahagiaan kita. Oleh karena itu, mari kita puji Allah bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama, merasakan sepenuhnya dengan kesadaran bahwa Allah selalu hadir memenuhi seluruh kebutuhan kita. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa mengaping, mendampingi kita. Dia senantiasa mengarahkan kita kepada kebutuhan kita, walaupun tidak selalu mengarahkan kita kepada apa yang kita inginkan, karena belum tentu yang kita inginkan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, mari kita mohon ridho dan berkahnya, seraya merasakan kehadirannya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenung. Kan kita hidup ini sudah lama ya. Ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Ada juga di sini yang sudah 60 tahun, ada yang juga sudah 70 tahun, ada juga di belakang yang sudah 80 tahun. Kita coba merenungi perjalanan hidup kita ini, apakah kita sudah berada di jalur kehidupan yang benar atau tidak. Dan untuk itu perlu diuji. Kita perlu tahu indikator-indikatornya apa saja. Oleh karena itu, saya beri judul kajian kita hari ini, ya, berada di jalur spiritual yang benar. Itu harus dipertanyakan pada diri kita, dan nanti akan kelihatan indikator-indikatornya. Apakah kita sudah berada di jalur yang benar dalam kehidupan ini, atau kita malah justru masih berada di jalur yang salah. Proses muhasabah ini akan mengantarkan kita untuk bisa menemukan jawaban atas perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, saya akan mulai kajian kita hari ini dari memahami Quran surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah itu surat yang ke-58, yaitu ayat yang ke-11.
Di ayat ini Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majlis. Hei orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu tafassahu fil majlis, tafassahu ya fil majalisi, majelis. Apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, fafsahu, maka kita harus berlapang-lapang dalam majelis, maka lapangkanlah. Tentu saja berlapang-lapang dalam majelis ini, yang dimaksud di ayat ini tidak ada kaitannya dengan lapangnya ruangan kita. Saya juga tidak mengerti ya, karena ada hujan, ternyata ruang kita juga hari ini jadi lapang. Ternyata ayatnya juga tentang berlapang-lapang. Suka begitu ya. Padahal saya juga tidak mengerti kalau hari ini akan hujan. Tidak mengerti kalau ayat ini akan bersesuaian dengan kondisi kita hari ini. Tapi itulah hebatnya Allah ya. Karena Dia Maha tahu, selalu tahu situasi yang terjadi. Tetapi sekali lagi ayat ini berkata kepada kita, apabila dikatakan kepada kamu ya berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Nah, berlapang-lapang dalam majelis maksudnya adalah melapangkan pikiran kita, melapangkan dada kita. Karena apa? Karena kalau ngaji kita dalam keadaan penuh itu seperti gelas yang tidak bisa diisi lagi. Barangkali itu pemahaman yang saya tangkap dari ayat ini. Oleh karena itu bersiap-siaplah ketika di tempat ini akan dialiri pengetahuan baru. Dan pengetahuan baru ini akan berguna kalau tidak dibenturkan dengan pengetahuan lama kita. Makanya setiap masuk dalam sebuah majelis taklim, majelis ilmu, maka kunci yang pertama kata Allah harus berlapang-lapang. Ya. Kan perintahnya adalah tafassahu fil majalisi fafsahu. Apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum. Ya, maka Allah pun akan memberi kelapangan. Jadi kalau diperintahkan berlapang-lapang dalam majelis, maka lapangkanlah. Maka kalau kita sudah melapangkannya, Allah juga akan memberikan kelapangan. Paham ya? Nah, banyak juga ya orang yang tertutup pikirannya. Ketika ada pengetahuan baru itu, bukan menerimanya, bukan meresponnya, malah justru menolaknya. Itulah orang yang tertutup pikirannya. Makanya pikiran itu persis seperti parasut. Kalau seorang penerjun parasutnya tidak terbuka, celakalah dia. Tapi kalau parasutnya terbuka, maka dia bisa mengendalikan. Dia mau hinggap di mana? Bisa dikendalikan. Nah, pikiran yang tertutup itu persis seperti parasut yang tertutup. Dan itu yang sering membuat manusia mengalami penderitaan karena pikirannya. Nah, pikiran yang terbuka itu persis seperti parasut. Dia bisa mengendalikannya. Nah, oleh karena itu Allah sendiri memberikan isyarat kepada kita harus berlapang-lapang dalam majelis agar pengetahuan yang dilahirkan semesta kepada kita itu memiliki nilai untuk perubahan diri kita. Sampai di sini paham ya? Oke.
Wa iza kilang suzu fang suzu. Apabila dikatakan kepada kamu, berdirilah kamu, maka berdirilah. Ini ayat sangat indah kalau kita bisa menangkap maknanya. Jadi kalau tadi apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah, lapangkanlah, Allah akan memberikan kelapangan. Apabila dikatakan kepada kamu berdirilah, maka berdirilah. Apa maksudnya? Berdiri itu kan sebetulnya perubahan dari situasi tertentu ke situasi baru. Asalnya duduk, disuruh berdiri. Paham ya? Kan tidak mungkin orang yang sudah berdiri disuruh berdiri. Yang disuruh berdiri itu karena dia sekarang tidak sedang berdiri. Misalnya sedang duduk, misalnya sedang tidur. Kan tidak mungkin kita memerintahkan untuk berdiri kepada mereka yang sudah berdiri. Artinya yang disuruh berdiri itu pasti mereka yang sedang berada di situasi lain selain berdiri. Paham ya? Jadi perintah berdiri di sini bukan perintah secara fisik. Tetapi ilmu yang diberikan oleh Allah lewat siapa saja, dengan kelapangan pikiran kita, dengan kelapangan dada kita akan membuat kita jadi berdiri. Berdiri itu adalah berbangkit. Kita akan mengalami perubahan dari satu situasi ke situasi yang baru. Paham ya? Oke. Itu sebabnya belajar itu intisarinya adalah perubahan. Belajar itu bukan mengumpulkan sejumlah pengetahuan sehingga kita menjadi kolektor ilmu. Tidak penting itu. Karena yang paling penting adalah sekecil apapun ilmu yang kita dapat, yang penting perubahannya. Paham ya? Nah itulah kenapa di sini ada perintah, kalau diperintahkan berdiri, berdirilah. Nah di akhir ayat ini ada kata-kata yang sangat indah sekali. Kata-katanya adalah yarfa'illahul lazina amanu minkum. Ya, jadi Allah mengatakan Allah akan meninggikan derajat. Yang pertama, derajat yang akan ditinggikan itu adalah derajat mereka yang beriman. Satu. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah wallazina utul ilma darajah. Yang kedua adalah orang yang berilmu. Jadi yang akan ditinggikan derajatnya itu cuma dua kelompok. Yang pertama kelompok yang beriman, yang kedua kelompok yang berilmu. Paham ya? Nah, sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya, apakah derajat saya ini sudah tinggi atau belum? Itu pertanyaannya. Padahal saya ini sudah dari kecil mengaku orang beriman. Bahkan saya ini rajin berada di dalam majelis taklim, ilmunya banyak. Jadi menurut Allah, ciri orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya tinggi. Kalau kita masih berada di derajat yang rendah, kan timbul pertanyaan, jangan-jangan kita ini cuma mengaku saja sebagai orang yang beriman. Jangan-jangan ilmu yang kita miliki ini bukan ilmu yang membuat kita berdiri, malah justru ilmu yang membuat kita jatuh, dan jatuh. Kenapa? Kan banyak orang yang berilmu kelihatannya, tetapi ilmunya tidak bisa menolong dirinya sendiri. Jangan-jangan menolong orang lain. Malah justru banyaknya ilmu itu membuat dia jadi sombong, gampang merendahkan orang lain, gampang menghujat orang lain, gitu. Bahkan membuat dirinya seakan-akan yang paling segalanya. Di luar dirinya, yang berbeda dengan dirinya dianggap salah. Banyak yang kayak gitu? Banyak. Ya? Oke.
Jadi paham ya pesan di ayat ini? Yang akan ditinggikan derajatnya siapa? Cuma dua ya, yang beriman dan berilmu. Cuma dua ya. Nah, sekarang tanya pada diri kita, derajat saya di mana? Gitu. Kan yang paling tahu derajat diri kita kan diri kita sendiri kan? Betul? Gitu. Nah, oleh karena itu judul kita hari ini adalah apakah kita sudah berada di jalur yang benar secara spiritual atau tidak? Kalau sudah berada di jalur yang benar, harusnya derajat kita tinggi. Setuju ya? Setuju? Nah, ini supaya judulnya dipahami dulu. Lanjut dulu. Ya. Karena masih dingin otaknya, jadi ini kecepatan saya masih 2 km per jam. Ya. Ini masih pemanasan. Ya. Nah, di Quran surat Asy-Syura itu surat ke-42 ayat 52. Allah berfirman lagi. Firman-Nya begini. Wa kadzalika auhayna ilaika, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan, ruh min amrina, dengan perintah kami. Jadi ruh itu diwahyukan kepadamu. Siapamu di sini? Ya siapa saja yang sudah mendapatkan ruh. Sekarang pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan ruh? Sudah belum? Ya sudah. Kalau tidak mendapatkan ruh, ya tidak akan hidup, nggak ada di sini. Paham ya? Jadi Allah bilang di Quran, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, maka tiupkan ruhku. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Gitu bahasa Qurannya. Setelah selesai dibuat tubuh ini, maka ditiupkanlah ruhku. Nah, ketika ruh sudah ditiupkan, berarti ruh itu sudah diutus kepada kita. Menjadi daya dalam kehidupan kita. Ya, sekarang coba pegang. Jantungnya berdetak enggak? Nah, berarti masih hidup kan? Itu karena keberadaan ruhku dalam diri kita. Paham ya? Maka Allah mengatakan, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami. Paham ya? Pelan-pelan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Lanjut. Ya. Ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuron. Pelan-pelan ya, saya bacakan bahasa Arabnya pelan-pelan biar masuk ya, masuk. Semoga kuliah di pagi yang dingin ini masuknya lebih cepat. Karena otaknya masih seger. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa itu kitab. Sebelumnya juga kamu tidak mengetahui apa itu iman. Gitu. Lalu Allah bilang, walakin ja'alnahu nuron. Tapi kami jadikan ruh itu sebagai cahaya. Oke. Jadi kalau kita menangkap ayat ini, jadi ruh yang Allah tiupkan kepada kita ini sebetulnya wujud yang sebenarnya adalah energi. Tetapi energi itu yang paling gampang disaksikan di alam semesta ini itu adalah cahaya. Contoh, di kabel ini ada energi enggak? Ada. Namanya apa? Energi listrik. Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Ya. Nah, sekarang saya pegang juga enggak terasa karena ada isolatornya. Kecuali kalau saya pegang kabelnya telanjang, enggak ada isolatornya. Maka saya akan kesetrum. Nah, kesetrum itu
tandanya bahwa di kabel ini ada aliran energi. Ada daya di sini. Daya itu adalah tegangan kali arus. Tegangan dikali arus itu namanya daya. Makanya kalau kita mau pasang listrik kan ditanya mau dayanya berapa gitu. Makanya daya itu satuannya watt. Watt itu singkatan dari joule per detik. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah pasang listrik 900 watt, itu artinya dalam 1 detik PLN menyalurkan energi sebesar 900 joule gitu. Jangan-jangan gak ngerti ya. Ya sudah tidak mengerti, tidak mau mengerti ya gitu. Itu namanya karena tidak mau berdiri. Ya, tidak mau melapangkan diri untuk terima ilmu. Jadi ilmunya gitu-gitu aja. Tidak pernah nanya 900 watt itu apa sih? Kenapa 900 watt beda bayarnya dengan 1350 watt? Gak mau pusing lah, pokoknya yang penting listrik di rumah nyala. Mau blender jus yang penting jalan, kan begitu ya. Nah itu belum berdiri itu, belum lapang ya. Makanya harus belajar, apapun ilmu dipelajari supaya wawasannya luas. Karena orang yang wawasannya sempit gampang sekali menyalahkan orang lain. Nah, tapi kalau listrik ini saya alirkan ke lampu, maka lampu jadi nyala. Kalau lampu nyala ada cahaya. Jadi sebetulnya nyalanya lampu itu karena energi listrik sudah diubah menjadi cahaya. Setelah diubah menjadi cahaya, kok jadi kelihatan ya? Paham ya? Jadi waktu dia masih berupa arus nggak kelihatan. Tapi setelah jadi cahaya, setelah bisa menggerakkan blender, setelah bisa mengeringkan rambut pakai hair dryer, jadi kelihatan. Oh, ada energi. Tapi energi yang gampang untuk dilihat di alam semesta ini namanya energi cahaya. Tapi cahaya yang dari lampu itu cahaya semu namanya. Makanya Imam Al-Ghazali pernah menulis kitab sebelum beliau meninggal. Nama kitabnya itu Mishkatul Anwar. Nah, kitab itu saya jadikan nama masjid ini. Makanya jangan heran ya, di Indonesia jarang sekali yang ngasih masjid Mishkatul Anwar. Jarang. Ya, Al-Falah banyak, Al-Ikhlas banyak, ya. Al-Hikmah banyak, tapi Mishkatul Anwar jarang. Karena kitab Mishkatul Anwar ini itu kitab yang paling sulit di pesantren. Dan kitab ini 5 bab hanya membahas 1 ayat di Quran, yaitu Quran surat An-Nur ayat 35. Jadi 1 ayat, bukan 1 surat. 1 ayat di Quran surat An-Nur ayat 35 dikupas dalam 1 kitab, namanya kitab Mishkatul Anwar. Itu perjalanan spiritual tertinggi dari Imam Al-Ghazali. Cerita apa Quran surat An-Nur ayat 35 itu? Cerita tentang nur. Makanya dibuka dengan pernyataan Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dan seterusnya. Di pertengahan ayat itu Allah mengatakan nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasa. Jadi yang dibicarakan di ayat itu bukan cahaya biasa, tetapi cahaya di atas cahaya, namanya nur ala nur. Nah, beruntung ya yang sudah bisa menyaksikan itu dalam dirinya. Beruntung. Karena orang yang sudah menyaksikan itu, jiwanya itu menjadi terang benderang. Yang belum menyaksikan itu, jiwanya gelap gulita. Orang yang sudah berada di tempat yang terang benderang, semuanya kelihatan dengan jelas. Tapi orang yang masih berada di tempat yang gelap gulita, semua hanya menerka-nerka.
Makanya orang yang masih buta mata kolbunya, karena belum bisa menyaksikan nur ala nur dalam dirinya, sering salah persepsi, salah proyeksi, salah interpretasi. Akibatnya dalam kehidupannya banyak sekali melakukan kesalahan. Itulah pentingnya kenapa kita harus meniti ke dalam diri. Supaya tahu ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita itu wujudnya apa. Nah di Quran surat Asy-Syura ini dijelaskan. Supaya kamu kenal pada ruh yang ditiupkan itu. Maka Allah menjadikan ruh itu sebagai nur. Hebat ya Allah. Karena cinta kasihnya kepada kita. Ulangi lagi ya. Tetapi kami jadikan ruh itu sebagai cahaya. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Di sini dikatakan ya, yang kami tunjuki dengan cahaya itu siapa yang kami kehendaki. Ya, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Ya. Oke. Mau enggak jadi hamba Allah yang ditunjukkan oleh Allah pada cahayanya? Mau? Gampang. Karena Allah bilang, aku akan menunjukkan kepadamu, kepada cahayaku, kalau kamu ingin ditunjukkan. Maka Allah bilang, aku hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Yang punya kehendak, yang mau berdiri, yang mau berlapang-lapang dalam majelis, insya Allah pada ruang dan waktunya dia akan dikehendaki oleh Allah untuk sampai di titik ini. Mereka yang tertutup, sempit, tidak bisa berlapang-lapang dalam majelis, di zona nyaman, pengennya duduk terus, merasa paling berilmu, merasa paling hebat, tidak mau belajar hal baru, maka orang yang semacam itu tertutup untuk dikehendaki Allah. Karena dirinya tidak punya kehendak. Clear sampai sini. Ini masih kecepatan udah naik nih 5 km per jam. Nah, lalu di ayat ini ada pernyataan yang terakhir, lihat ayatnya. Wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Luar biasa. Wa innaka la tahdi ila syiratim mustaqim. Kata Allah, sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siapa kamu di sini? Siapa kamu di sini? Siapa? Siapa? Ngarang. Ternyata walaupun pagi dingin, tapi kalian belum konsentrasi ya. Perhatikan ayatnya. Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa kamu di sini? Siapa? Orang beriman? Ngarang. Cahaya? Ngarang. Coba fokus. Fokus. Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa kamu? Rasul? Gak ada di sini Rasul. Siapa? Ruh? Gak ada ruh di sini. Ternyata ya, ini harus dicek nih IQ kita ini. Jawabannya ada di sini. Perhatikan, sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa kamu? Yang memberi petunjuk. Ya Allah. Inilah ya, otak kita tuh nggak tahu selama ini. Terlalu banyak persepsi. Coba ulangi. Sesungguhnya kamu memberi petunjuk. Sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Siapa kamu? Yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Itu aja. Kan jawabannya ada di situ. Coba
Kalian kan suka baca, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Oh. Makanya kalau kita ingin memahami Al-Quran, jangan jauh dari Quran. Hindarkan diri kita dari persepsi. Makanya kata Quran, siratal ladzina an'amta alaihim. Apa jalan yang lurus? Jalannya orang yang diberi nikmat, gitu aja. Gitu aja. Tapi kemudian ketika otak kita berliar, saya pernah nanya itu dalam sebuah majelis, apa jalan yang lurus? Jalan yang diridhoi, Pak. Wah, ngarang. Apa jalan yang lurus? Jalannya orang beriman. Ngarang, nggak ada di Qur'annya. Kata Quran, jalan yang lurus itu adalah jalannya orang yang dapat nikmat. Itu aja. Makanya hindari pikiran dari persepsi. Coba, pasti dapat hakikatnya Al-Quran. Tanya lagi, siapa orang yang dapat nikmat? Stop pikiran kita. Tanya lagi Quran. Quran, siapa yang dapat nikmat? Kata Quran. Kata Quran nih. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyidikin wasyuhada wassolihin wa husna ulaika rafiq.